dulu saya selama saya sudah bersekolah namanya ya dari supervisi. Berarti memang refleksi itu sudah ada data, karena data supervisi baik itu secara pribadi, terus secara umum dalam semua mulai melihat oh ini perlu, ini perlu, dan ini bisa. Kalau saya mengajar prakarya, tentu halnya ya itu semua disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ini. Dari assessment itu kalau saya berkesan ya selain yang mereka tulis di assessmentnya karena sebenarnya di depan kita atau di bawah ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang kerajinan dari serat alam, secara berpikir. Jadi kalau kalian ada kulit jagung, ada kayu-kayu yang sudah bekas, ada yang jauh jagung. Kalau saya tanya lagi, sebenarnya tidak buat pembuat. Saya ikut, jadi saya rancang modulnya, saya rancang pembelajarannya, lalu kita tinggal buat kerajinannya. Tapi pertama, kalau saya dalam pembelajaran itu pertama dalam pembelajaran itu saya hanya memberikan konsep, penguatan konsepnya tidak lama, lalu saya langsung bagi kelompok. Apabila bagi kelompok, mereka berdiskusi, merancang, mendesain. Ketika mereka mendesain, menentukan sudah apa yang mereka buat. Lalu yang depannya tinggal kita ekstensi praktis. Setelah itu mereka harus bertanggung jawab. Kalau bisa satu A2 JP, satu minggu selesai. Bisa, kalau tidak kita mesti lanjut lagi di departemen berikutnya. Nah, setelah itu baru kita mereka presentasi. Jadi semua berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, dari sapi pusat tidak pakai lagi membutuhkan. Jadi saya merancang saja sesuai kebutuhan mereka. Berarti ini dari pemesanan dari buku paket. Tidak. Banyak sumber. Iya. Ya, tapi ingat, sumber yang kita pakai, yang kita ambil dari luar harus salurannya harus ada, kutipannya harus ada. Itu juga saya cari di internet. Saya cari beberapa pertanyaan yang bisa menjawab gaya belajar anak-anak. Nah, gaya belajar yang sesuai yang didapatkan pelatihan itu ada 3, ada audio, visual, sama kinestetik. Ya, ada 3 itu. Jadi saya cari sudah di Google contoh-contoh pertanyaan yang bisa menjawab 3 gaya belajar. Saya kasih ke anak-anak sudah waktu itu di kelas 7. Kemudian saya periksa, wah ternyata di kelas 7B itu dominannya kinestetik. Kinestetik ada, 3 itu ada tapi dominannya kinestetik. Jadi dari situ saya mulai berpikir sudah bagaimana saya merancang supaya ketiga gaya belajar ini, pembelajaran saya ini bisa menjawab anak-anak yang memiliki 3 gaya belajar ini. Jadi dalam 1 kali pembelajaran itu Ibu, saya adakan praktikum, kemudian untuk menjawab yang kinestetik. Kemudian untuk yang visual mungkin
dengan saya memberikan PPT, terus memberikan video dan lain sebagainya, itu sudah bisa, menurut saya bisa menjawab yang visual. Kemudian yang audio itu ya saya menjelaskan dan lain sebagainya. Di situ saya lihat mereka sangat antusias, apalagi pada saat praktikum itu mereka sangat antusias sekali. Terus dalam benak saya, pertanyaan yang muncul di benak saya, bagaimana ini pada saat praktikum ini anak-anak yang audio, yang visual, itu ternyata ketika dibagi kelompok, itu mereka sudah dengan tugasnya mereka sendiri. Jadi ada yang menulis, ada yang melakukan praktek. Jadi yang saya lihat yang menulis, mengisi lembar-lembar kerja, terus sambil berdiskusi itu, ya itu sudah yang video, audio sama visual. Kalau yang kinestetik ya mereka sibuk sudah dengan mulai melakukan praktik. Jadi menurut saya saat itu saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi pada kontennya sama. Kontennya sama. Prosesnya berbeda. Produknya satu. Produknya satu, hasil praktikumnya mereka itu itu saja. Mungkin evaluasi akhir pembelajaran di kegiatan penutup itu kalau Bapak Ibu memberikan kuis atau refleksi, itu bisa dalam bentuk game, bisa dalam beberapa pembelajaran Ibu saya kemas refleksi atau kegiatan penutup itu dengan game. Itu baru saya lihat antusiasnya mereka, apalagi kalau mereka jawab salah itu pasti akan berusaha untuk bagaimana harus benar. Dan ini saya kasih waktu. Atau lebih cepat jawab sampai lebih cepat, kayak lomba game gitu. Dan saya lihat ini ternyata mereka bukan kayak bakal menjajal positif. Mereka kayak konsentrasi dan harus benar itu jawaban. Jadi mereka bekerja sama juga dengan teman-teman. Tidak usah terlalu kita pikirkan game yang wow, kita cukup kayak kita kasih kelompok terus siapa yang berhasil menjawab ini dia dapat poin. Nah, itu pasti kan menambah semangat mereka. Ya, 5 menit, 10 menit biasa. Apa yang seharusnya bisa menjadi bagian dari penting? Mereka bilang ya tentunya karena tidak selamanya semua itu harus berobat di apotek. Tentunya ada tanaman-tanaman lokal yang kita jadikan sebagai obat. Jadi kita tanya lagi, kira-kira obat-obat apa yang bisa tumbuh, yang gampang tumbuh atau yang bisa kita tanam untuk menjadi obat-obatan. Mereka sudah bisa bilang jahe, terus ini serai, bawang, lidah buaya dan lain sebagainya. Dan mereka bawa dari rumah karena mereka sudah ada yang pernah tanam di rumah, ada yang mereka cari beli di pasar untuk tanam di sekolah. Jadi sampai ketika sudah mereka sudah bawa semua, terus tantangan apa yang dihadapi ketika menanam? Ternyata ketika sudah lingkungan untuk menanam itu tidak mudah dan tidak aman-aman saja ketika sudah tanam. Tentunya di tetangga ada yang masuk ke sekolah. Mereka berpikir bagaimana cara untuk menanggulangi ayam ini. Ada yang bilang kita harus bawa ke lampu bekas di rumah. Ada yang bilang kita beli jaring-jaring. Ada yang bilang kita harus beli paralel. Kita diskusikan bersama, ternyata yang paling bisa untuk menanggulangi itu yaitu dibeli paralel. Sekalian paralel itu digunakan untuk menahan cahaya yang cahaya matahari. Sudah kita beli bersama-sama. Lalu kita sudah bikin kandang, jadi kita hanya menjaga saja. Lalu ada anak-anak yang tidak bisa potong kayu, jadi kita aja di rumah potong kayu. Ada anak-anak yang tidak bisa gali tanah, bahkan memegang sekop saja mereka tidak bisa. Bagaimana cara itu? Jadi kita latih di situ, anak bisa memegang sekop dan lain sebagainya. Seperti itu garis besarnya. Anak itu kita kasih kesempatan mereka cari di lingkungan sekitar mereka tuh apa saja isu yang ada, dan ada banyak memang yang mereka ketemu. Dan benar seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan, kita juga kaget yang di antara mereka kita kira anak-anak kita baik-baik saja, ternyata ada yang kekerasan anak, ada di sekitar mereka terhadap perempuan, terus kelangkaan BBM saat itu mereka angkat juga, terus pencurian gitu. Sebenarnya apakah anak-anak bisa memecahkan masalah dari isu itu?
saat itu mereka pengerjaannya itu karena kita menggunakan teknologi, jadi mereka lewat video sama poster. Jadi ada yang videonya itu memang bercerita dari kayak pembulian. Iya, ada yang drama, ada yang pembulian itu. Mereka bikin video pembulian sampai terakhir seperti apa. Terus ada dengan poster. Jadi memang itu yang diminta sekolah, dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator. Seluruh kegiatan itu kalau bisa mulai dari menentukan isu, ya topik juga bisa dari mereka, memilih isu dari mereka, terus mengidentifikasikan permasalahan isu dari mereka. Nah, setelah mengidentifikasikan, terus mereka bisa melakukan suatu proyek sudah. Kan mereka identifikasi, kalau saya mau identifikasi seperti proyek itu. Mereka paham ini konsepnya bagaimana, pemecahan masalahnya bagaimana, sesuai tema. Kalau sudah itu saja Bapak Ibu, sudah bisa, itu bagus. Dan itu terus kita hanya mengawasi tadi macam Pak bilang, kita mengawasi mereka, contoh ada yang bawa linggis tapi tidak tahu cara gali. Nah mungkin itu kita membantu memberi contoh. Tetapi mereka sudah punya inisiatif bahwa untuk mengganti tangan dengan linggis, bukan korek-korek dengan tangan. Mereka sudah mulai berpikir seperti itu. Itu yang diminta. Yang kedua, mereka punya nalar kritis. Kalau memang ada nalar kritis yang diminta, nalar kritis ini bagus untuk bukan hanya dia pecahkan masalah pada saat melakukan proyek, tapi bagaimana dia bisa bernalar kritis dari segala permasalahan yang ada di lingkungannya nanti. Itu pembelajar sepanjang hayat yang didapat dari P5, ya teman-teman. Baik sekali seperti itu, sehingga berusahalah sekolah dari tahap demi tahap untuk betul-betul guru hanya menjadi fasilitator, ya, sehingga semua kegiatan proyek itu berorientasi pada pemahaman konsep ada di anak, penyelesaian permasalahan itu dari anak yang sesuai tema. Terima kasih Ibu Enti dan teman-teman. Dan ingat, kalau boleh, karena kita masih awal, saya profesiat kepada teman-teman memilih subtema itu tidak banyak. Subtema, karena dari contoh tema elemen bukan subtema, elemen berakar pada alam kan ada banyak di subtema. Kalau Bapak Ibu ambil semua, Bapak Ibu harus menilai semua, karena itu dia punya TP ada di subtema itu, subelemen. Itu TP-nya ada di subelemen. Jadi kalau Bapak Ibu ambil 1, 2, hanya 2 saja TP yang dinilai. Itu sudah mengerti ya teman-temannya. Nah, tapi saya tidak membatasi kalau Bapak Ibu mau ambil semua karena merasa penting. Jadi capaiannya saja yang dikasih. Menuju ke capaian itu Bapak Ibu tentukan sendiri. Mau jalan ikut jalan berbatu, mau berlubang, mau pakai terbang, mau pakai merayap, mau pakai terserah, asal dia capai di sana, gitu. Dia tidak minta capai dalam waktu tempo ini, tidak. Dia hanya bilang bisa memanjat, gitu. Dia tidak bilang memanjat 5 menit, memanjat tinggi 100, tidak. Tapi dia harus bisa memanjat. Nah, pelajaran memanjat ini ada anak yang memanjat saja sudah tanpa bantuan, dia bisa. Tapi ada anak bisa sampai di atas tapi dia pakai tali, ada yang bisa pakai tangga, tapi intinya dia bisa sampai memanjat sampai ke atas seperti itu. Nah itu kembali lagi kepada karakteristik, kebutuhan belajar, kemampuan belajar peserta didik.